Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Kembali lagi di LDM Bercakap ya. Kali ini bareng Muhammad Rizky Rainer alias Rainer. Dan tentu bareng siapa? Saya Haki Pramasidik alias Prem. Dan sudah lama ya ini LDM Bercakap akhirnya launching lagi ya. Iya. Sudah berapa lama ya Prem? Satu Hampir tahun? 1 tahun. Satu kepengurusan ya? Iya. Terakhir tuh sama Tum Adi. Sama Ananda. Ananda lagi berjuang di bidang politik dan diserahkan kepada kita hostnya yang tentu lebih kece ya. Ya, lebih kece ya. Terlihat juga ya. Terlihat juga, oke. Dan tentu ini momen spesial ya, Prem ya. Betul sekali. Tentu kita mempersiapkan jadwal bertemu itu sudah dari 2 bulan yang lalu ya, Prem ya. Memang. Karena kita menyesuaikan. Persiapannya tuh udah benar-benar matang gitu ya. Soalnya kita menyesuaikan pematerinya karena super sibuk, produktif kan kita. Orang-orang paling. Dan alhamdulillah akhir ini, Prem, Bisa bertemu dengan dia. mau di-spill dulu gak, Prem? Ciri-cirinya siapa, apa gitu? Kacamata, terus suara ngajinya bagus. Betul sekali. Terus Jago adan. jago adan, terus imam. jago imam, terus jago bermasyarakat. Betul sekali. Karena ketugasannya tentang kemasyarakatan ya. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Hanif Al-Aufa. Masya Allah. Tepuk tangan teman-teman. Oke. Kali ini sudah ada di hadapan kita semua. Ada Muhammad Hanif Aufa yang sering kali disapa Aufa, kadang Hanif. Ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kabar sehat? Kabar baik, Hanif? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Walaupun Insyaallah. sekarang cuacanya mulai hujan ya. Aduh, iya. Alhamdulillah. Baru tadi hujan ya? Iya. Iya. Sudah lama ya tidak bertemu dengan Hanif. Terakhir itu kapan? Tadi pagi ya? Tadi pagi ya. Alhamdulillah malam ini bisa Membersamai terus setiap hari. Iya. Apalagi kan kalau pagi mah kita gak ada obrolan kayak gini ya, nggak disengaja. Tapi sekarang spesial ya. Spesial buat bisa mengulik-ngulik ya kehidupan. Ngulik dari awal, dari orok ya, Dari sampai orok. sekarang jadi mahasiswa. Apalagi kita pembahasannya lebih mendalam lagi Iya, gitu ya. betul. Apalagi dari awal kan, dari Iya, betul. Nggak salah. Jadi sebenarnya kita lebih dari awal, dari akarnya gitu ya. Dan sebelum kita ke akar gitu ya, teman-teman, sobat LDM yang sedang nonton, entah yang sedang nonton tuh lagi makan mie. Betul Terus apa sekali. lagi misalnya? Lagi biasa tiduran. Terus apa lagi? Apalagi ya? Scroll Ya, mungkin ya pokoknya serah apapun FYP sobat lah ya. iya, sobat LDM lagi ngapain itu, pokoknya gak bakal sengsara ya Iya, nonton kita ya. Karena ini bakal daging semua. Ya, daging semua, guys. Insyaallah. Oke, Hanif. Tadi dianggurin ya, kita ngobrol berdua. Hanif dianggurin. Boleh mungkin perkenalan dulu siapa, kemudian kesibukannya seperti apa sekarang nih. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Hanif Al-Aufa. Mungkin untuk kesibukan sekarang ya sebagai mahasiswa di semester akhir mungkin ya. Mahasiswa apa tuh? Ada berapa tipe mahasiswa? Kupu-kupu. Ada kura-kura. Kura-kura. Kupu-kupu. Terus kuku-kuku. Apa lagi? Teman-teman di belakang layar kura-kura, kupu-kupu, terus apa Apa? lagi? Udah cuma 2 ya? Kuda-kuda. Kuda-kuda apa? Kuliah? Siap, Benar. Ya, kuliah rapat, kuliah pulang. Tipe yang mana nih, Hanif nih? Bisa dibilang sih hampir semuanya masuk. Masya Allah, kan sudah tidak salah lagi ya. Sibuk banget gitu ya. Apalagi sibuknya ini di ranah dakwah gitu ya, Masya Allah. Dan sobat LDM mungkin pas lihat ini Hanif itu siapa? Tentu adalah secara jabatannya sebagai Apa dong? sebagai apa kan? Untuk di LDM mungkin sebagai ketua bidang humas ya. Masya Allah, tabarakallah. Iya, bermasyarakat sekali. Tidak heran gitu ya. Kok bisa ya? Ya kok bisa? Mengapa kok bisa gitu? Kok bisa ya? Gak Udah percaya? jadi humas. Oh iya, Gitu kan? iya. Kita harus tahu nih. Iya, kok benar. Hanif tuh bisa jadi humas. Iya, gitu. perjalanannya gimana ya? Gimana? Ya, kita akan ulik sobat LDM. Kita akan ulik tadi mulai bagaimana masuk LDM, terus tuh bagaimana tadi dari Atau awal dari awalnya ya, dari awal. Lanjutin dulu tadi. Aktivitas dari kuliah, selain kuliah apa nih?
Selain kuliah, mungkin sekarang disibukkan dengan berorganisasi. Organisasi. Ya, dan mungkin ada juga di luar sebagai ngajar. Ngajar. Sebagai Ngajar apa? Ngajar dok. Tentu ngajar anak-anak. Ya, ngajar anak-anak, ngajar ibu-ibu dan sebagainya lah. Ya, Masya Allah. Produktif sekali ya. Produktif sekali ya. Dan teman-teman yang menarik ya Prem ya. Iya. Hanif itu asal Korea. Iya. Korea. Boleh dijelasin Hanif, Korea itu apa? Di mana? Di sebelah mana ya Korea? Korea ini merupakan salah satu daerah yang cukup padat. Padat. Karena itu merupakan daerah yang antara perbatasan kabupaten dengan kota. Kabupaten dan kota. Iya. Namun Korea ini hanyalah singkatan. Singkatan. Yaitu Apa tuh? Kopo area. Kopo area daerah mana sih Prem? Itu bukan nama nusuk macet. Harus sama aja. Ya. Oh iya. Paling dihindari itu. Yang itu yang lampu merahnya lama. Itu mah bukan. Beda lagi. Oh iya. Aku jarang jalan-jalan jadi gak tahu. Itu di skip ya. Iya, Gak di punya skip. apa-apa. Oh, Ntar iya. kenapa Iya, gitu. nanti iya bahaya gitu. Lempar jurang. Gak bahaya sih. Oke. Cuman ntar dawe. Hai, dari Korea. Terus perjalanan tadi kuliah berarti pulang pergi. Mungkin untuk saat ini nggak pulang pergi. Jadi lebih kepada hijrah nomaden gitu ya. Masya Allah, bahasanya juga udah Dari- dakwah banget gitu ya. Udah. Dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya. Ini juga berarti kemarin tuh dari tempat lain ya. Iya, Datang betul. ke sini tuh. Bukan dari dimensi lain kan? Bukan. Aman berarti ya. Aman bagi manusia. Terus tadi perjalanan. Tadi mungkin penasaran ya, secara latar belakang keluarga gitu. Hanif itu dari latar belakang keluarga yang seperti apa? Emang dari dulu itu kayak udah dididik oleh orang tua emang harus Islami, harus sholat gitu ya, ngaji. Kalau nggak ngaji di penjara gitu ya misalnya. Seperti apa Hanif? Mungkin yang namanya orang tua itu menginginkan yang terbaik untuk anaknya semuanya gitu ya. Iya, betul. Semua orang tua pasti selalu seperti itu gitu. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya sama dengan dirinya gitu. Iya, benar. Apalagi dalam hal keburukannya gitu, pasti ingin menjadi anaknya yang lebih baik gitu. Gitu. Nah, daripada itu ya orang tua pasti menyuruhnya ya kepada kebaikan-kebaikan gitu. Kebaikan. Makanya dari kecil emang diajarkan ya pastilah yang udah lumrah ya, udah umum gitu bahwasannya anak-anak itu pasti disuruh untuk yang ngaji gitu ya. Ngaji, menuntut ilmu gitu, dan alhamdulillahnya dari TK mungkin ya sampai SMA itu gak pernah negeri. Gak pernah Gak pernah Ya negeri. Allah, ya. Swasta semua. Iya. Orang kaya banget berarti ya ini. Orang berada. Kita lihat. Mungkin disebut kaya enggak ya, cuman ketika yang namanya apa ya, kita udah berusaha gitu ya, Allah itu pasti memberikan jalannya gitu. Apa yang yang kita inginkan belum tentu Allah meridhoi gitu ya. Ketika kita menginginkan belum tentu Allah meridhoi, tapi ketika Allah yang menginginkan pasti semua jalannya ada. Mau seperti apapun itu kalau dari Qur'annya apa? Min haitsu la yahtasib gitu ya. Allah, ya. Dari jalan yang tidak disangka-sangka gitu Allah berikannya. Gitu. Berarti tadi perjalanannya tidak melewati negeri gitu ya. Artinya ya maksudnya Iya. berarti pondok berarti dari SD kemudian SMP. Ya, mungkin koteka jarang ya yang ada yang negeri gitu ya. Iya. Dari mulai SD mungkin SD-nya SDP. Sekolah dasar pesantren. Tapi SMP baru denger. Baru dengar semua. Iya. Ada ya SDP. Tapi Di sana SD. kalau sekarang sih lebih kepada MI mungkin ya. Oh, sekolah. MI ya seperti itu. Tadi itu apa? Sekolah dasar Pesantren. pesantren. Gitu. Terus kemudian di-spill jangan namanya. Ya boleh ya tuh nanti. Halo, itu nanti guru-guru Hanif hadir nih. Seru banget. Karena ini ditonton oleh jutaan ini ya, jutaan jutaan. pemirsa. Boleh di-spill
sekolahnya di mana? Mungkin untuk SD-nya SDP Al Basyariah. Nah, ya itu merupakan salah satu pondok yang cukup besar di Bandung gitu ya, karena memiliki beberapa cabang, dan itu merupakan salah satu pondok alumni Gontor juga. Nah, gitu. Itu mulai dari SD, kemudian SMP tertarik untuk mondok gitu ya, tertarik untuk mondok. Cuman pada ketika itu ketika misalkan nggak lulus nih pondok semisalnya, ya udah mau negeri asalnya gitu. Tapi pada rolahnya dapet tuh pondok gitu ya, dan pondoknya itu PPTQ. Iya. Apa itu PPTQ? Ini singkatan. Tadi SDP, Sekolah Dasar Pesantren. Ya. Terus PPTQ. Sekarang PPTQ. PPTQ itu Pondok Pesantren Tahfidz Quran. Masya Allah. PPTQ Misbahun Nur. Misbahun Nur. Ya, ada di Cimahi. Itu SMP ranahnya di Al-Quran, di Tahfidz. Kemudian lanjut SMA-nya nggak di sekolah yang sama gitu ya. SMA-nya di Pondok Pesantren Darul Qolam. Pondok pesantren, apa itu pondok pesantren? Ya, pondok pesantren udah kenal ya. Pesantren ya. PP biasa ya. Pondok pesantren. Iya. Pondok Pesantren Darul Qolam di Banten gitu. Bukan PP yang sebelah. Bukan. Oh, bukan. Sama aja. Lanjut. Itu yang kemarin apa? Apa tuh? Apa ya? Udah lanjut. Oke. Kayaknya udah lumayan ini ya, berat ya. Berat sih. Apa PP? Berarti emang dari SD berbasis pesantren, begitupun SMP tadi juga tahfidz Quran. Iya. Lanjut di pondok pesantren. Berarti bukan aliyah, berarti emang pondok ya? Iya. Iya. Pondok. Tapi umum atau khusus? Jadi di sekolahnya tuh berkebutuhan khusus atau bukan itu. Oh, kirain. Tapi si pondoknya tuh ada pembelajaran yang umumnya gitu ya, ada sekolah-sekolah iya. gitu. Kayak eksaknya. Gitu. Yang mana tuh, Nip? Tentunya ada. Oh, ada. Tentunya ada. Dan emang nyarinya pondoknya yang seperti itu. Yang basisnya ada sekolahnya di dalamnya gitu. Jadi emang ketika kita mondok mencari ilmu agama, tapi di sisi lain kita juga harus mencari ilmu duniawinya juga gitu kan. Betul. Kita harus balance antara dunia dan akhirat, itu harus balance. Gak boleh untuk kita selalu mencari ilmu agama terus sedangkan dunianya ditinggalkan. Karena kita hidup di dunia ini harus melewati fase kehidupan di dunia dulu gitu. Iya, benar. Gitu. Walaupun ya akhirat harus dipersiapkan juga. Iya, Ih, betul. jadi penasaran. Karena Apa kan tuh, dari SD. SD. SD itu apa? SDP. SDP. Terus lanjut PPTQ. PPTQ. Iya. Terus lanjut tapi PP. 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 Oke. Nah, penasaran. Apakah itu karena lingkungan kah? Karena orang tua kah? Ketika mau masuk ke sekolah-sekolah itu tuh apakah emang keinginan sendiri nih? Iya, karena biasanya ngalamin juga kalau pesantren tuh itu dijerumusin sama orang tua gitu ya. Kita teh gak sesuai keinginan. Emang kalau framing yang memang awam ya rata-rata kalau pesantren tuh karena kayak dipenjarakan atau sekolah buangan karena nakal dan sebagainya gitu. Penjara suci ya istilahnya Iya, kan. kalau istilah kita kan penjara suci. Tapi kalau Hanif gimana nih? Dari pandangan. Apakah sesuai namanya Hanif dari Hanif gitu ya? Terus itu? Iya, atau emang tentu tadi ada keinginan dari Hanifnya atau memang dari orang tua udah memfasilitasi itu untuk Hanif? Awalnya coba-coba ya. Awalnya coba-coba. Kayak apa ya? Awalnya coba-coba. Awalnya coba-coba waktu SMP itu. Oh, dari SMP berarti. Iya, Tapi awalnya. masuk ke SMP tuh keinginan sendiri atau emang dari orang tua? SMP Mondok itu emang kan awalnya coba-coba itu. iya, coba-coba, Dari ya. coba-coba. Cobalah gitu kan. Ternyata biasanya ya ini pesan dari Kiai itu kalau misalkan kita nggak betah 1 minggu di pondok, cobalah 1 bulan. Kok nggak betah 1 bulan, coba 1 tahun. Kalau nggak betah 1 tahun,
coba 3 tahun. Udah lulus itu. Ya bener, alhamdulillah berarti ya, masya Allah. Gitu ya, Iya. dicoba-cobanya tuh. Dicoba aja gitu. Berarti ya itulah tipsnya. Ya, Kalau harus berani. Kalau monok 1 minggu gak betah, coba 1 coba bulan. lagi. Iya. Kalau nggak betah, sampai lulus. iya, pada akhirnya alhamdulillah lulus ya dan berilmu, alhamdulillah, masya Allah. Berarti emang sudah rohis dari awal gitu ya, Pram? Iya, Karena alhamdulillahnya. anak-anak Dan lembaga jalannya dakwah seperti gitu. itu. Berarti ada gak sih penasaran kayak fase-fase nakal gitu ya? Kan Iya, biasanya ada ya pas SMP iya, gitu ya. pasti. Ngalamin ya? Ada. Coba nih, mulai nih Hanif nih. Apakah ada gak sih kayak ngalamin juga kenakalan-kenakalan remaja gitu ya? Mungkin nggak terlalu nakal sih, cuman itu teh nakal gitu ya? Iya, bisa. Ngalamin bisa. gak sih? Atau emang sudah lurus, udah dari SD SMP tuh udah tajud terus ya gitu ya, masya Allah ya. Kayak Muhammad Al-Fatih. Oh iya, kayak gitu, Dari insya kecil Allah. ada dididik, ada. Mungkin untuk nakal ya. Ini wajar sih yang namanya nakal itu ya biasanya dari kalangan remaja itu kayaknya hal yang apa ya, semua orang itu pasti melewati hal itu, nakal itu pasti. Cuman nakalnya itu yang seperti apa gitu kan. Beda gitu, beda-beda orang nakal. Ada yang nakal masih dalam ambang batas, ada nakal yang udah melebihi batas gitu. Nah ya alhamdulillah nggak pernah gitu nakal yang sampai melebihi batas gitu. Bahkan aturan-aturan pondok itu sampai dilarang, sampai ditabrak gitu ya. Itu alhamdulillah nggak pernah. Karena salah satu aturan pondok itu ya atas persetujuan dari semua pihak guru pondok gitu dan kiai gitu. Kalau misalkan itu ditabrak berarti kita melanggar apa yang telah ditetapkan oleh guru kita gitu. Dengan dengan kita taat dengan peraturan itu ya kita sudah taat kepada guru kita. Kita sudah memudahkan kerja guru-guru kita gitu kan, beban guru-guru kita sudah teringankan gitu. Dan dari situ mungkin barokah dari seorang guru akan mengalir kepada muridnya. Masya Allah. Artinya, senakan-nakalnya nakal di pondok paling ngapain? Iya. Ada kan kagak mondok ya? Ada mondok. Iya, Mondok. mondok. Paling nakal ngapain, Prem? Jangan disebut. Tapi memang Ada gitu ya, godaannya. melanggar gitu. Jadi mungkin keluar pondok. Keluar pondok. Gitu. Iya. Malam-malam. Oh, iya. Itu nakal ya? Nakal. Insya Allah. Tapi mungkin aman lah insya Allah. Aman ya. Karena lagi ribet. Ribet. Menjaga perbatasan. Menjaga perbatasan. Menjaga perbatasan. Insya Allah. Lagi jadang gitu. Pokoknya mah gitu lah kalau anak kali. Sampai pada akhirnya begitu ya, Hanif menjadi mahasiswa UIN dan juga menjabat di lembaga dakwah mahasiswa sebagai kepala bidang humas ya, masya Allah. Berarti Hanif tuh masuk ke lembaga dakwah mahasiswa berarti di tahun pertama waktu online berarti ya? Waktu online. Sama Pren berarti ya? Iya. Oh, ya. Aneh. Mohon bimbingannya. Oh, masya Allah. Kita mah biasa-biasa aja. Boleh ceritakan ya alasan mungkin kenapa berniat atau ingin masuk di UKM lembaga dakwah mahasiswa? Oh, Ini jadi ini ya, jadi cerita bagaimana beliau jadi seorang humas kemen. Apakah dari awal langsung terjun di humas gitu ya? Atau dia ini masa-masanya oprek ya? Gak tahu ini uploadnya kapan nih. Pokoknya teman-teman maba, ayo gabung LDM ya, masih buka ya? Masih buka. Gak tahu ya. Gak tahu ini kapan? Ini uploadnya kapan ya? Gak tahu. Tapi nantikan aja ya. Oke, boleh deh. Ya, mungkin berarti ini harus ditarik dulu dari awal masuk mungkin dari awal masuk. Ketika masuk mungkin cerita sedikit ya gimana bisa masuk UIN itu ya seperti apa. Boleh. Coba juga? Enggak. Karena yang yang dikasih tahu oleh guru saya kalau misalkan kuliah itu kita melanjutkan apa yang kita sudah mulai dari SMP dan SMA gitu. Nah, dan kuliah itu merupakan ketertarikan dari diri kita sendiri, itu condongnya lebih kemana gitu kan. Nah, dan pesan dari guru saya juga bahwasannya kalau misalkan mencari kampus jangan melihat dari
kampusnya, tapi melihat dari jurusannya. Ya, gitu. Iya. Kalau misalkan bagus jurusannya, mau di kampus yang notabene kurang, itu nggak apa-apa gitu. Yang penting jurusannya gitu. Nah, emang dari dulu ngincer jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir gitu. Nah, waktu itu ada beberapa pilihan, salah satunya UIN Bandung gitu. Pilihan yang lain nih. Pilihan yang lain. Penasaran nih. Iya, apa nih? penasaran nih. Pilihan Apakah yang luar negeri, lain ataupun luar apa lagi? Kalau Luar kampung. Iya. Kalau- Kalau tadi kan dari SD tuh anti yang negeri-negeri ya. Iya. Sekarang yang negeri ya. Iya, Yang gitu. negeri. Penasaran Iya. ya, penasaran ya. Oh iya ya. Iya. Nah gini, salah satu saya ngambil di Bandung dan pengen negeri itu, yang pertama setidaknya kalau misalkan swasta di kuliah itu pasti agak berat ya untuk masalah biaya gitu. Iya. Itu apa ya? Saya mikir kalau misalkan ya dari SD nih pengeluaran orang tua udah gede nih sampai SMA gitu kan. Masa kuliah mau ditambah lagi sama biaya yang berat lagi gitu kan, ya setidaknya bisa meringankan gitu kan. Makanya itu salah satu kuliah di negeri gitu ya. Terus alasan kenapa pengen di Bandung ya, yang Kenapa pertama Bandung? Nah, itu banyak ya. Kenapa Bandung ya? karena yang pertama banyak ini alasannya sebenarnya. Yang pertama karena di UIN Bandung, khususnya di jurusan saya ilmu Al-Quran dan tafsir, emang jurusan yang lebih unggul daripada di UIN-UIN yang lain gitu. Masya Allah. Makanya ngambil di sini. Terus yang kedua karena mungkin udah terlalu lama mondok gitu ya. Iya, 6 tahun mondok, istilahnya kangen rumah, kangen keluarga gitu ya. Nah, pengen untuk deket dulu dengan keluarga lah gitu ya maksudnya. Jadi makanya ngambil Bandung. Kalau misalkan ngambil di luar kota pasti jauh lagi sama keluarga, sama orang tua gitu. Makanya ngambil di Bandung gitu. Nah, sampai pada akhirnya sekarang benar-benar di UIN, di masa mahasiswa UIN dan mahasiswa akhir ya. Ya, mahasiswa akhir. Dan juga jabat di lembaga dakwah mahasiswa menjadi kader dakwah ya di UIN, Masya Allah. Luar biasa perjalanan, sebenarnya masih banyak ya yang perlu diulik dari Hanif ini. Betul sekali. Dan tadi menarik dari perjalanannya, mulai dari pesantren sejak dini gitu Iya, sampai dari sekarang. awal masuk Iya, dari apa? SDP, PPTEK, sama P. Nah, sampai masuk ke negeri. UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kampus impian Tercinta. kita, kamu tercinta, Masya Allah. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Hanif banyak sekali, nantilah insya Allah ada part 2 ya. Tapi mau di-spill dulu kan? Apanya? Kenapa beliau jadi humas? Oh iya, benar. Itu belum ya? Oke, masih ada waktu berarti ya? Oke. Spill nih. Humas men. Maksudnya Oke. gimana humas men teh? Frame? Oke, karena udah masuk nih. Tiba-tiba masuk LDM. Nah, awal kenapa bisa ngambil humas ya? Itu yang pertama ketika awal masuk kan online online. Terus di semester berapa ya? 2 gitu. 2 semester 2 ya yang udah mulai hybrid itu. Iya. Semester 3 ya? Iya, hybridnya 2. 2 hybrid 2. Nah, di semester 2 itu mulai ada kepanitiaan di kampus. Nah, ada kepanitiaan di kampus khususnya di Dema Usuluddin. Itu mulai dari coba-coba lagi. Coba-coba gitu lagi. kan. Ini mah rahasianya Ya, coba-coba. coba-coba gitu. Coba aja. Kalau misalkan kita belum tahu ya rasanya belum tahu ya coba gitu. Kalau misalkan enak ya lanjutin. Kalau misalkan kurang enak ya udah nggak usah dilanjutin gitu. 50-50 ya. Kalau Iya. kita coba tuh. Kayak kita coba konten ya. Kayak konten creator nih. Iya, mana itu? Kalau dicoba kelihatan ya. Iya, ada dampaknya. Ada yang berhasil, ada yang gagal gitu. Iya. Kalau dicoba mah, kalau gak coba ya gak tahu kita tahu. berhasil atau enggaknya kan. Iya, gitu. Sekali. Nah, dicoba lah di situ awal ngambil bidang humas gitu. Karena ngelihat dari beberapa bidang emang yang lebih tertariknya ke humas gitu kan. Emang lebih sukanya ngobrol gitu. Ngobrol kalau misalkan ngelihat yang bidang lain kan rata-rata sama sih ngobrol, cuman ada yang harus dikerjakan gitu. Kok saya emang hobinya traveling, Oh, jalan-jalan Masya Allah. Iya. gitu kan.
mencari Cari hal-hal yang baru, Baru, gitu kan. Betul. Pasti mencari channel. Iya. mencari- Nah, iya gitu kan. Jadi emang sukanya ngobrol Iya. Cari apa tadi teh? Channel. 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 Terus tadi apa? Cari apa lagi? Link. Oh, link channel buat akses gitu. Iya betul Oh, sekali. iya. Dari situ awalnya. Terus dari beberapa kepanitiaan emang nggak apa ya, tanpa ikut oprek banyak yang langsung narik di humas itu gitu kan. Karena emang first impression orang mungkin ya, gitu. First impression orang kalau misalkan melihat kinerjanya bagus itu pasti dipertahankan dan Jadi dipanggil lagi. ada kepercayaan di Ya, sana kan, ketika betul. ada kinerja yang bagus tuh. Ya, makanya emang first impression dari seseorang itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu. Begitupun dengan amanah gitu ya. Ya. Amanah harus dijaga dengan sebaik-baiknya gitu. Karena ya amanah itu gitu yang bisa membuat kita lebih maju, lebih meningkat gitu. Ya. Betul. Gitu. Akhirnya menjadi humasmen. Masya Allah. Kalau bertahan gitu ya, Hanif berarti dari tahun pertama udah masuk LDM sampai sekarang di masuk tahun keempat juga Iya, masih Masih di humas. kader LDM gitu ya. Masya Betul sekali. Allah. Luar biasa ya emang perjalanannya yang suka jalan-jalan. Jalan-jalan. Ya, cari channel, cari link gitu ya. Masya Allah. Jadi, Ya, tentu banyak pelajaran ya tadi Betul sekali. dari kisah yang disampaikan oleh Hanif yang tentu pasti ada banyak sekali itu ya, kita apa namanya serap gitu ya, Serap, dari ya. pengalamannya, dari apa yang tadi perjalanannya gitu kan. perjalanannya. Heeh, Masya Bisa kita Allah. teladani. Teladani, Masya Allah. Jazakallah khair Hanif sudah Iya. datang ya di LDM Bercakap kali ini spesial ya dengan kami ini ya. Ini yang lagi magang itu jadi hostnya. Gak apa-apa ya. Emang sama aja gitu. Iya, kami tuh lagi coba ini ya, Coba karena kami jurusan berekspresi, KPI gitu ya, jadi harus coba. mengeksplor lagi gitu ya, bagaimana cara mengkomunikasikan agar Iya, bener. Apalagi kita anak komunikasi ya, bro. Iya, itu dia. Tapi komunikasinya tapi kok gini ya? suka balelo gitu. Balelo ya. Tapi ya gimana lagi, Iya, kita gimana sedang lagi. belajar. Iya, belajar. Apalagi sih kalau nggak belajar. Iya, intinya kita sedang tadi menghabiskan jatah gagal kita ya, Prem ya. betul sekali. Jadi kalaupun podcast ini gagal, ya gak apa-apa ya. Coba Itu lagi. dia. Coba lagi. 50-50. 50-50. Ada gagal, Heeh. ada terus. Iya, siapa tahu kan nanti berlanjut hostnya masih sama Iya, kita ya. betul. Heeh, Bisa jadi- aja ntar direkrut. Iya, pamerin po sama kita ya next selanjutnya. Oke, nanti itu sama pamerin po. Oke, Masya Allah, alhamdulillah ya sudah begitu banyak obrolan. Obrolan. Ya, next mau undang siapa lagi? Boleh, Mau- ntar ya, kita boleh di komen ngobrol. atau ada keresahan gitu ya, sebagai anak-anak dakwah kampus itu seperti apa? Boleh di komen. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan juga tentu share ya, agar teman-teman nggak kehabisan waktu sendiri gitu ya. Biar dibagi juga sama teman-teman yang lain. Pokoknya cocok nonton podcast LDM Bercakap tuh sambil ngemil, Betul ya, sekali. sambil rebahan, sambil makan. sambil ada ilmu yang Apa tuh? nempel lah, lumayan lah tadi ya. Apalagi Betul sekali. narasumbernya yang luar biasa. Alhamdulillah hari ini Insya Allah akan ada hadir lagi narasumber-narasumber yang luar biasa di LDM Bercakap. Pada akhirnya saya Muhammad Rizky Raina, Saya Bayhaki Pramasidik dan narasumber Muhammad Hanif Alaufa. mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pura-pura ngobrol, lanjut pura-pura ngobrol.